Saat ini, dia bertugas bersama tentara terakhir yang tersisa di garis depan melawan pasukan iblis yang dipimpin oleh Raja Iblis, pasukan yang bertanggung jawab atas kehancuran kerajaan Grandalt. Para prajurit bertarung mati-matian, mencoba yang terbaik untuk menghalau kekuatan iblis yang telah menghancurkan seluruh dunia. Adapun Will, dia tidak memiliki pengalaman bertempur. Jadi, dia ditugaskan untuk menyembuhkan yang terluka, pada dasarnya menarik mereka kembali dari ambang kematian. Namun jujur saja, manusia biasa ini tidak punya peluang melawan makhluk mengerikan dari kedalaman neraka. Itulah sebabnya para prajurit terus kembali dengan anggota tubuh yang hilang, dan Will terus menyembuhkan mereka dengan rajin. Namun lama-kelamaan, para prajurit merasa lelah bertarung berulang kali hanya untuk terluka lagi. Mereka telah menerima kenyataan pahit bahwa mereka sudah tamat. Mereka lebih baik mati di medan perang dan menyelesaikannya saja. Itulah alasan tepat mengapa Will ditusuk oleh kaptennya. Sang kapten percaya bahwa Will tidak memahami penderitaan dan kengerian yang dialami para prajurit setiap kali mereka dipaksa kembali ke medan perang. Akhirnya, para prajurit yang putus asa meninggalkan garis pertahanan, membiarkan monster raksasa mulai meluluhlantakkan sisa-sisa kerajaan. Will menyaksikan tanpa daya saat semua orang mati di depan matanya, melihat rumahnya hancur. Menatap naga raksasa itu, dia akhirnya menyadari kengerian yang dialami para prajurit itu. Pada saat itulah kekuatan terbesarnya menjadi penyesalan terbesarnya. Seandainya dia punya kemampuan untuk bertarung, dia bisa memastikan kelangsungan hidup orang-orang di sekitarnya. Dengan keinginan membara untuk membela kerajaannya dengan tangannya sendiri, Will mengambil sebuah kerikil dari tanah dan mulai menyerang naga tersebut. Tentu saja, upaya konyolnya melawan naga perkasa dengan batu mengakibatkan kematiannya. Namun, seperti yang bisa ditebak, dia terbangun hampir 5 tahun di masa lalu. Tepat sebelum dia mendapatkan gelar penyembuh terhebat di dunia, gelar yang nantinya dia benci. Bertekad untuk tidak mengulangi penyesalan masa lalunya, dia memutuskan untuk mendaftar di akademi yang berspesialisasi dalam sihir ofensif daripada penyembuhan. Pilihannya jatuh pada Akademi Squars, sekolah yang didedikasikan khusus untuk seni tempur. Di dunia ini, seni penyembuhan dan seni sihir ofensif tidak dapat berdampingan, memaksa penyihir muda untuk memilih satu profesi saja. Namun, Will memutuskan untuk melanggar aturan tak tertulis ini. Dia berencana menggunakan pengetahuan masa lalunya untuk melatih diri agar tidak hanya bisa menyembuhkan, tetapi juga bertarung sendiri. Untuk memulainya, dia harus mendaftar di salah satu akademi paling bergengsi, Academia Squars. Diyakini bahwa akademi ini dapat membina bakat muda menjadi penyihir tempur kelas 1. Belum lagi, penyihir tempur paling berbakat di kehidupan masa lalu Will juga merupakan lulusan akademi ini. Namun, ada masalah. Will adalah penyembuh, jadi masuk ke Squars tidaklah mudah. Biasanya, para bangsawan menghabiskan banyak uang agar anak-anak mereka yang kurang cerdas bisa masuk. Tapi Will saat ini tidak punya uang. Bahkan jika dia mulai mencari uang dengan kemampuan penyembuhannya, dia tidak akan bisa menabung cukup banyak sebelum batas waktu pendaftaran. Saat dia merenungkan masalahnya, saudara perempuannya masuk ke kamar. Melihatnya hidup membuat matanya berkaca-kaca. Menyadari reaksinya, saudaranya mengira perut Will sakit hingga ia menangis. Will segera menyeka air matanya dan berdalih ada sesuatu yang mengiritasi matanya. Namun di dalam hati, dia hampir tidak bisa menahan kegembiraan melihat saudaranya hidup. Dia bersumpah untuk melindunginya kali ini dari bencana yang merenggut nyawanya sebelumnya. Dan bukan hanya dia akan memastikan untuk melindungi semua orang yang gagal dia selamatkan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Dia sepertinya telah menemukan langkah selanjutnya. Tapi sebelumnya, inilah sedikit konteks tentang Federasi Akademi Sihir. Ini adalah organisasi yang mengawasi semua akademi sihir di kerajaan, bertanggung jawab atas regulasi dan kurikulum. Saat ini, ketua federasi juga merupakan kepala sekolah Akademi Squars. Namun karena suatu alasan, sang ketua sama sekali berhenti memperhatikan federasi. Segera, alasannya menjadi jelas. Itu karena cucunya yang sakit. Mari. Ngomong-ngomong, nama kakek penyayang ini adalah Arnelum Goldran. Sang kakek berjanji pada cucunya bahwa dia akan menemukan penyihir penyembuh mumpuni yang bisa membebaskannya dari penderitaan. Namun, dalam kehidupan masa lalu Will, cucunya meninggal karena sang kakek gagal menemukan penyihir tepat waktu. Itulah sebabnya Will menyelinap masuk ke kamar cucu sang ketua. Kebetulan sekali, Will bahkan tidak perlu memperkenalkan diri karena sang ketua sudah ada di sana. Orang tua itu sudah tahu tentang siswa penerima beasiswa yang berasal dari Hilik. Lagi pula, Will terkenal di seluruh kerajaan karena bakat luar biasanya dalam sihir penyembuhan. Inilah sebabnya sang ketua merasa tidak pantas bagi seseorang sekaliber Will untuk menyelinap seperti pencuri. Dalam hati, Will mengakui dia benar. Mungkin jika bukan karena pengalaman hidup masa lalunya, dia tidak akan berani menyusup ke ruang pribadi seseorang. Tapi sekali lagi, formalitas adalah kemewahan yang tidak bisa mereka miliki saat ini. Dia harus segera bertindak, karena hanya dia yang bisa menyembuhkannya. Tentu saja, Pak Tua itu tahu bahwa tidak ada yang gratis, dan dia ingin pemuda ini jelas tentang niatnya. Will bersikeras bahwa waktu sangat berharga. Perawatannya lebih diutamakan daripada negosiasi. Akhirnya, Pak Tua itu memberi izin. Will duduk di samping tempat tidur, siap menyembuhkan penyakitnya.
Namun tatapan tajam sang kakek menarik perhatiannya, seolah menatap langsung ke dalam jiwa Will. Sang ketua seolah memancarkan pesan bahwa satu langkah salah, maka Will tamat. Will menarik napas dalam-dalam dan mulai melakukan sihir penyembuhannya. Saat mengeluarkan sihir ini, dia menyadari bahwa kolam mananya telah menyusut dibandingkan kehidupan masa lalunya. Namun yang lebih penting adalah eksekusi formula sihir penyembuhan yang sempurna, yang syukurlah masih dia ingat dengan jelas. Setelah beberapa saat, sang cucu akhirnya membuka matanya. Hal pertama yang dia lihat adalah Pangeran Menawan yang menyelamatkannya dari situasi hidup atau mati. Dia menjadi sangat tersipu dan berbalik ke sisi lain karena malu. Sementara itu, sang kakek masih tidak percaya bahwa cucunya benar-benar telah kembali dari keadaan koma. Gadis itu mengonfirmasinya, bahkan mengklaim bahwa dia tidak merasa sebugar ini selama bertahun-tahun. Mata kakek itu berkaca-kaca karena bahagia. Kekhawatiran yang membebaninya begitu lama akhirnya terangkat, dan itu semua berkat Will. Beberapa saat kemudian, kedua pria itu duduk di ruang tamu. Setelah menyampaikan terima kasih, Pak Tua itu bersedia mengabulkan keinginan apapun yang dimiliki Will. Will meyakinkannya bahwa dia tidak akan menuntut sesuatu yang tidak masuk akal. Keinginannya ada dalam wewenang sang ketua. Pada titik ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak ada yang menandingi Will dalam hal sihir penyembuhan. Dia berada di puncak, tidak punya ruang lagi untuk berkembang. Itulah sebabnya dia ingin mengeksplorasi keahlian yang berbeda. Dia ingin mendaftar di Akademi Squares. Tentu saja, Pak Tua itu merasa ini tidak masuk akal. Bagi seseorang yang meninggalkan bakat alaminya untuk mempelajari sesuatu yang sama sekali asing terdengar aneh, tetapi karena dia sudah berjanji, dia akan menepatinya. Dia berjabat tangan dengan Will, berjanji untuk memenuhi bagiannya dalam kesepakatan itu. Di suatu tempat di akademi, seorang guru yang tampak menyebalkan sedang meninjau profil pendaftaran Will. Dia merasa tindakan sang ketua cukup berani, mendaftarkan seorang penyihir penyembuh yang tidak memiliki keahlian ofensif ke sekolah tempur. Akhirnya, hari upacara penerimaan tiba dan para mahasiswa baru berkumpul di aula akademi. Di atas podium, sang ketua memberikan pidato tentang institusinya. Akademi Squares adalah sekolah berasrama penuh yang berspesialisasi dalam sihir ofensif dengan kurikulum uniknya sendiri. Kampusnya yang luas menampung berbagai lapangan pelatihan, fasilitas penelitian canggih, dan perpustakaan besar. Lulusannya yang berpengaruh aktif bahkan di luar akademi. Singkatnya, tidak ada institusi lain yang menyediakan lingkungan seperti ini untuk mempelajari seluk-beluk sihir ofensif. Jangan lupa bahwa Will hanyalah seorang penyembuh yang mendaftar di sini, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, tidak perlu dikatakan lagi bahwa jalannya di depan akan penuh duri. Tapi Will siap menghadapi apapun asalkan dia menjadi penyihir ofensif yang diinginkannya. Namun, kenyataan seringkali jauh dari harapan. Kelas pertama setelah upacara penerimaan berlangsung, dan Will terlihat berkeringat dingin. Dia seharusnya mengenai sasaran dengan mantra sihir api. Entah bagaimana, dia berhasil mengaktifkan mantra api, tetapi mantra itu langsung padam begitu muncul. Dan ini bukan pertama kalinya terjadi. Lebih buruk lagi, gurunya adalah orang yang sangat brengsek yang mencoba merundung Will dengan menggunakan kelemahannya sebagai pengungkit. Will hanya boleh mengikuti kelas jika dia berhasil mengenai boneka target. Sampai dia berhasil melakukannya, dia dipaksa untuk terus berlatih di lapangan pelatihan di sisi lain gedung sekolah. Will bersikeras agar gurunya setidaknya menunjukkan caranya, atau dia tidak akan pernah bisa belajar dengan benar. Namun, jelas sejak awal bahwa guru ini sangat membenci Will. Baginya, membuang waktu mengajar seorang penyembuh bukanlah investasi yang baik. Will memohon untuk setidaknya diizinkan masuk ke perpustakaan agar dia bisa belajar teori. Sekali lagi, si bajingan itu mempermalukan Will karena hanya seorang penyembuh, mengklaim bahwa mereka tidak memiliki literatur yang bisa digunakan oleh jenisnya. Memanfaatkan situasi, seorang bajingan berambut pirang menyerang sang penyembuh dengan serangan sihir dari belakang, memaksa Will tersungkur ke tanah. Will tidak menyangka serangan mendadak itu, tetapi si perundung menganggap itu alasan tambahan untuk meremehkan sang penyembuh karena begitu lemah. Dia membanggakan status peringkat ofensif akademi. Jadi penyembuh yang lembek seperti Will sebaiknya pergi saja. Ini pertama kalinya aku melihat seorang guru bekerja sama dengan perundung untuk menindas murid. Keduanya memperlakukan Will seolah-olah dia adalah sampah terendah di mata mereka. Malam itu, Will tampak kelelahan di bangku taman. Upayanya untuk mempelajari sihir ofensif sejauh ini berakhir sia-sia. Dia tahu ini akan sulit karena perbedaan antara sihir penyembuhan dan sihir ofensif. Keduanya menarik jenis sumber energi yang berbeda. Mana adalah kekuatan pikiran, senjata utama penyihir yang diaktifkan melalui formula. Mana juga bergerak sesuai kehendak penggunanya. Menggunakan mana itu untuk ledakan atau daya api menghasilkan sihir ofensif. Penyembuh, di sisi lain, memiliki mana yang tenang, statik. Tetapi disitulah peran Akademi Squares seharusnya menonjol. Mereka adalah yang terbaik dalam latih penyihir ofensif, jadi pasti ada cara baginya untuk mengolah mana yang dinamis. Will sangat percaya bahwa dia bisa memanipulasi mananya sedemikian rupa sehingga bisa mengubah mana statis menjadi mana dinamis, hambatan terbesar di jalannya. Dia bahkan tidak bisa menghadiri kelas sekarang karena guru sialan itu tidak mengizinkannya. Will menolak untuk menyerah,
berharap bertemu dengan satu orang yang membantunya di kehidupan sebelumnya. Hanya karena orang itu saja, pilihannya untuk datang ke akademi ini mungkin akan sepadan dengan penderitaannya. Sayangnya, dia tidak bisa terus melangkah buta, jadi dia memikirkan cara lain. Tiba-tiba, suara yang familiar menegurnya karena berada di luar sampai larut malam. Saat Will melihat penampilan cantik orang ini, dia melihat Veronica, seorang pejuang yang sangat kompeten yang bertarung bersamanya dulu. Dia adalah salah satu penyihir ofensif kelas tertinggi yang pernah dia kenal. Dan pada akhirnya, dia harus meratapi kematiannya dalam perang tragis itu. Beruntung, dia masih hidup dalam lini masa regresi ini. Tapi sebelum mereka sempat bicara, wanita ini mengeluarkan pedang yang sama yang bisa memotong apapun menjadi dua. Fakta bahwa dia mengarahkan pedangnya ke arah Will bukanlah hal yang menyenangkan. Tapi ternyata dia sedang memburu siswa mencurigakan di sekitar kampus, membuatnya bertanya-tanya apakah Will adalah siswa bermasalah tersebut. Will segera mengklarifikasi bahwa dia sama sekali bukan orang itu, karena jika Veronica mengayunkan pedangnya, Will akan membutuhkan reinkarnasi truk, isekai regression, lagi. Veronica mempercayainya, yang membuat Will tenang, dan Will bertanya untuk memastikan apakah dia benar-benar Veronica. Wanita itu merasa tersinggung karena Will menyapa guru dengan begitu santai, yang membuat Will terkejut. Dia tahu Veronica lebih tua darinya di kehidupan sebelumnya, tapi tidak menyangka akan sejauh itu. Ternyata dia sebenarnya adalah seorang jenius yang melompati kelas dan langsung dipromosikan menjadi profesor, yang sama sekali tidak mengejutkan mengingat bakat tingkat dewanya. Inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu Will, bintang jatuh yang bisa membantunya mempelajari sihir ofensif akhirnya muncul. Will menyatakan minatnya untuk mengambil kelas Veronica, tahu bahwa dia adalah harapan terakhirnya. Dia menanyakan tentang prosedur pendaftaran, tetapi Veronica langsung menolaknya, menyatakan bahwa dia tidak memiliki kelas yang dibuka. Karena dia adalah guru baru yang sebelumnya dipromosikan dari berbagai kelas, dia tidak tahu bagaimana sistem di sini bekerja. Untuk tahun ini, posisi Veronica saat ini adalah sebagai asisten instruktur untuk menangani pertanyaan tertentu. Rencananya adalah menggunakan pola pikir mudanya untuk terhubung dengan siswa yang usianya lebih dekat dengannya. Namun, yang mengganggunya adalah bagaimana tidak ada yang berani mendekatinya untuk konsultasi. Yah, Will tahu persis alasannya. Itu karena wanita ini mengeluarkan senjata pembunuhnya pada ketidaknyamanan sekecil apapun. Tapi dari sudut pandangnya, ini adalah kesempatan emas untuk memanfaatkan Veronica. Dia bahkan tidak harus mengikuti kelasnya dan bisa memintanya mengajar secara pribadi. Jadi, dia mengajukan pertanyaan, tahu bahwa itu adalah tugas Veronica untuk menjawab. Secara belak-belakan, pemuda ini bertanya bagaimana dia harus mulai mempelajari sihir ofensif sebagai seorang penyembuh. Dari kata-katanya, Veronica langsung menyadari bahwa dia bukan siswa biasa, karena merasakan komposisi aliran mana yang aneh. Dia sekarang ingat bahwa orang ini adalah mahasiswa baru yang terkenal yang bergabung dengan Akademi Squares. Selama bertahun-tahun, dia bahkan mengaku belum pernah melihat penyembuh biasa mencoba mempelajari sihir ofensif. Hal baik di Squares adalah Akademi menawarkan metode untuk mengolah sesuatu yang disebut mana dinamis. Itu adalah landasan yang diyakini Will akan menjadi awal yang sempurna. Dan ketika Veronica mengonfirmasi keberadaannya, Will menjadi sangat bersemangat. Satu masalah kecil, wanita ini langsung mengatakan padanya bahwa si bodoh sepertinya tidak akan bisa mempelajari sihir ofensif bahkan dengan metode itu. Pengungkapan ini benar-benar mengejutkan Will, terutama ketika Veronica menjelaskan bahwa dia sudah memiliki terlalu banyak mana statis. Ini berarti bahwa bahkan jika dia menumbuhkan mana dinamis dari awal, sebagian besar akan berubah dan larut ke dalam mana statis. Dan jika dia mencoba mengolah mana dinamis menggunakan metode lain, pencampuran dua kualitas mana tersebut akan membuatnya mustahil untuk menggunakan jenis sihir ofensif apapun. Kenyataan tampak suram. Dia sudah jauh-jauh datang dan berubah hanya untuk menyadari bahwa secara harfiah tidak ada cara bagi penyembuh biasa untuk mempelajari sihir ofensif. Will mulai menyesal tidak menerima buku panduan saat dia beregresi. Yah, dia tidak ingin menyerah. Bahkan jika itu berarti menjadi Einstein di generasinya untuk menemukan metode baru. Berterima kasih kepada asisten profesor tersebut, dia hendak pergi ketika tiba-tiba Veronica menghentikannya untuk menyelesaikan penjelasannya. Dia melanjutkan dari sebelumnya, menyatakan bahwa meskipun benar penyembuh tidak bisa menggunakan sihir ofensif, ada satu pengecualian yang bisa memungkinkan seorang penyembuh menjadi penyihir ofensif. Gadis itu membuat Will bingung karena dia sendiri tidak bisa memahami logika itu. Veronica mendemonstrasikan poinnya dengan menunjukkan pedang besinya yang dibuat khusus untuk menebas musuh. Dia kemudian berbicara tentang bangku di sebelah mereka, yang terbuat dari kayu yang fungsinya untuk diduduki. Dengan kata lain, profesor yang tampak santai ini mengatakan hal-hal yang sudah jelas. Tapi inilah alurnya. Dia mengangkat bangku itu dan menjelaskan bahwa meskipun bangku itu dibuat untuk duduk, jika dia menggunakannya untuk menghajar seseorang, itu tetaplah sebuah senjata. Lucunya, Will mulai bertanya-tanya bagaimana ibu otot, muscle mommy, ini bisa mengangkat bangku seberat itu dengan lengan yang tampak ramping. Bagaimanapun, pendekatan Veronica adalah bahwa meskipun sesuatu dibuat untuk tujuan yang berbeda, seseorang dapat menggunakannya sesuka mereka. Untuk memperjelas poinnya, dia mendemonstrasikannya melalui tangannya dan mulai membelai wajah Will, membuat pemuda itu tersipu.
Ini adalah mimpi indah bagi kebanyakan pria sampai dia akhirnya menyentil wajahnya dengan sangat keras, menjelaskan bagaimana dia menggunakan tangannya untuk dua tujuan yang berbeda barusan. Dia memang memukulnya terlalu keras, tapi poinnya tetap sama. Benda yang sama, tetapi penggunaan yang berbeda. Mata Will akhirnya terbuka. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan sihir penyembuhannya sebagai serangan. Selama ini, dia bahkan tidak pernah memikirkan ide itu. Alasan mengapa kedua kubu penyihir tidak setuju satu sama lain adalah karena perbedaan yang terletak pada bentuk mana mereka sendiri. Tapi di mata Veronica, anak ini berbeda. Dia berpikir bahwa Will sudah mengambil langkah besar hanya dengan mendaftar ke Akademi Sihir Ofensif. Bahkan mana miliknya menandakan bahwa dia bukan sekadar penyembuh murni. Ini adalah observasi yang bahkan tidak disadari oleh Will sendiri, membuatnya bertanya-tanya apakah ini salah satu kemampuan yang diberikan oleh Trakun. Sambil mengarahkan pedang ke leher Will, dia memerintahkannya untuk sadar dan menyulut gairah agresif di dalam jiwanya. Jika dia melakukannya, dia akan menjadi tak terhentikan dan melenyapkan siapapun yang menghalangi jalannya. Keesokan harinya tiba, dan bocah kita merenungkan percakapan gurunya kemarin. Sang guru menggunakan banyak contoh berbeda untuk membuktikan poinnya. Yang benar-benar membuat Will terpana adalah mengapa gurunya itu tampaknya tidak memiliki prasangka buruk terhadap penyembuh biasa. Lalu ada fakta bahwa dia bisa memunculkan teori secara spontan yang masuk akal. Will mulai berpikir bahwa gurunya menggunakan metode yang sama, tetapi aliran pikirannya terputus oleh seorang instruktur yang dengan kasar memanggilnya penyembuh. Hari ini kelasnya istimewa. Karena akan ada banyak pertarungan 1 lawan 1, dia bisa berpartisipasi bersama yang lain. Tentu saja, apakah dia bisa menggunakan sihir ofensif atau tidak adalah masalahnya sendiri. Instruktur bajingan itu juga telah memfinalisasi pasangannya, dan tanpa keraguan, dia memasangkan bocah kita melawan Opulpus, si brengsek pirang dari hari sebelumnya. Will tidak menantikan pertandingan melawan Opulpus ini karena anak itu berasal dari akademi bangsawan terkenal dan memiliki dukungan penuh. Dia adalah anak manja kaya raya, tapi lebih dari itu, dia sebenarnya adalah penyihir ofensif yang kuat. Opulpus sudah mengasumsikan kemenangan dan menghina Will, bertanya-tanya apakah dia akan lari kembali ke ibunya setelah dihancurkan. Will mencoba sekuat tenaga untuk tidak terpancing amarah oleh si bodoh ini. Meskipun dia berasal dari masa depan dan tahu dia sedang melawan seorang bocah, itu tetap membuatnya kesal. Untungnya, Will ingin menguji teori Veronica dalam aksi nyata, jadi dia tertarik pada pertarungan tersebut. Dia meminta perhatian profesor dan menolak untuk menyerah. Sebaliknya, Will mengajukan proposal. Dia menyatakan bahwa dia tidak memiliki bakat sihir ofensif sama sekali, yang mana akan membuang-buang waktu dalam pertarungan ini. Jadi, dia menaikkan taruhannya dan menyatakan akan drop out dari Akademi Squars jika dia kalah dalam pertandingan ini. Profesor itu senang mendengarnya, tetapi sisi lainnya adalah jika Will menang, dia diizinkan untuk mengambil kelas reguler. Itu adalah proposal yang menghina, tetapi Opulpus begitu sombong sehingga dia tertawa terbahak-bahak, menyatakan betapa konyolnya ide kemenangan bagi Will. Dia bahkan berpikir Will sedang berhalusinasi berat tanpa peluang menang. Instruktur yang sudah muak menerima proposal itu dan memerintahkan kedua kontestan untuk mengambil posisi. Dia memberi isyarat dimulainya pertandingan, yang dimulai dengan Opulpus mengaktifkan sihir ofensif dengan tenang. Dia memanifestasikan sekumpulan belati yang bercahaya. Ini adalah spesialisasinya yang disebut sihir pembuatan pisau. Intinya, dia adalah Gilgamesh versi KW dengan pedang-pedang kecil sebagai senjatanya. Sambil menembakkan semua belati itu ke arah Will, dia berteriak bahwa tidak mungkin penyembuh payah bisa membela diri. Tapi bocah kita di sana melakukan pose Buddha dan siap mengaktifkan domain expansion-nya. Saat dia mengaktifkan tekniknya, dia mampu menandingi kecepatan belati dan dengan tepat menghindari semuanya. Ini adalah teknik yang disebut life manipulation, sesuatu yang digunakan untuk memanipulasi esensi makhluk hidup di dekatnya, meningkatkan HP mereka hingga batas maksimal. Tapi bukan itu saja, dia juga bisa menggunakannya sebagai serangan. Opulpus panik dan menyebutnya sebagai keberuntungan semata, tetapi Will tetap tenang dalam posenya. Dia menangkap salah satu belati lawan sebelum menangkis yang lainnya dengan gaya ala Shirou Emiya. Senjata-senjata itu gagal dan sejauh ini tidak memberikan kerusakan apapun. Tapi Will baru saja memulai, dan dengan satu belati, dia berniat mengakhiri pertarungan ini. Para penonton tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Seorang penyembuh menggunakan serangan ofensif tidak masuk akal dalam logika mereka. Kenyataannya, Will telah menggunakan sihir penyembuhan sebagai serangan dan bahkan tidak pernah menggunakan sihir ofensif. Opulpus terpojok dan sesumbar bahwa dia menahan diri selama ini. Rupanya, dia bisa menambah jumlah pisau yang dimilikinya, seolah-olah itu akan membuat perbedaan. Dia menghujani Will dengan proyektil emas dalam kemarahan, tetapi Will dengan santai mulai menjatuhkan setiap belati tersebut. Pada akhir pertahanannya, semua belati itu hancur di tanah. Opulpus masih merasa dirinya hebat, jadi dia memperbesar ukuran belatinya. Will memahami bahwa melawan Opulpus cukup merepotkan karena bakat dan pemahamannya tentang sihir. Untuk meningkatkan kompleksitas dan daya tembak, Opulpus memaksa belatinya berputar, pada dasarnya melemparkan rudal ke arah Will. Hanya untuk diblokir lagi oleh Will. Sementara itu,
Will berpikir dia harus meningkatkan kekuatannya secara bertahap. Proyektil dahsyat itu ditangkis dengan mudah, membuat Opulpus terkejut. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, berjanji untuk menyembuhkannya setelah ini. Kemudian dia langsung menyerang, tetapi instruktur menyela dan mengeluarkan dinding tanah raksasa di antara keduanya. Instruktur percaya pertandingan sudah berakhir dan menyuruh mereka berdua menepi untuk pasangan berikutnya. Kekalahan itu benar-benar merendahkan hati si bangsawan sombong, tetapi Will senang karena dia bisa mengikuti kelas reguler mulai sekarang, yang sangat membuat instruktur payah itu frustrasi. Setelah selesai di sana, dia pergi sambil merenungkan pengalaman bertarungnya. Akhirnya, dia telah menciptakan versi sihir ofensifnya sendiri, dan itu cukup kuat untuk mengalahkan penyihir hebat. Semuanya berkat bimbingan Veronica. Adapun si brengsek yang kalah, dia dibantu oleh instruktur. Opulpus meminta gurunya untuk tidak memberitahu ayahnya tentang pertandingan ini. Keduanya adalah pembenci tingkat tinggi yang tidak bisa menerima kekalahan. Di adegan berikutnya, kita menemukan Will di ruang kelas. Dia bisa mengambil kelas di sini dan mempertajam pemahamannya tentang sihir serangan. Instruktur memasuki ruangan dan melirik Will sebelum memulai pelajaran. Sejauh ini, kelas-kelasnya masih dasar. Satu guru wali kelas menangani semua pelajaran. Will paling tertarik dengan kelas pembuatan alat sihir, mengingat konsep serupa di Akademi Penyembuhan. Pelajaran hari ini adalah mengenai pembuatan bom es. Instruktur akan membagikan bahan-bahan untuk dirakit dan diproses oleh siswa. Will ingat bahwa dia tidak pernah benar-benar membuat senjata di kehidupan sebelumnya, hanya item pemulihan. Namun di Akademi Ofensif, dia diharapkan untuk menempa senjata untuk pertempuran. Mana yang digunakan untuk tujuan ini jelas adalah mana dinamis. Namun dalam hal penciptaan, sifat mana tidak terlalu menjadi masalah. Itulah mengapa Will tidak akan mengalami kesulitan meski dengan surplus mana statisnya. Dan ketika dia melihat bahan-bahannya, dia menemukan fragmen golem es dan bubuk dahan api. Mengikuti instruksi, dia mencampur fragmen tersebut, tetapi tiba-tiba mengalami perubahan cepat. Will akhirnya melemparkan fragmen es itu melalui penguatan tubuh, menyebabkan fragmen kecil itu meledak dan meninggalkan duri-duri es. Will cukup terkesan, tetapi aksi kecilnya ini dianggap sebagai rasa tidak hormat di kelasnya. Instruktur memarahinya dan langsung mengatakan akan memotong nilai Will. Perundung lainnya tertawa, terutama Opulpus, yang menandakan bahwa dia sedang bersekongkol dengan guru tersebut. Kelas Will berikutnya adalah tentang makhluk ajaib. Dia mendapatkan salamander lucu saat instruktur menekankan agar siswa tingkat rendah mendengarkan dengan seksama. Will merasa sedikit tidak nyaman dengan jarak dekat dengan makhluk ajaib tersebut. Mesin pembunuh kecil ini menyemburkan meriam api, menyebabkan Will menangkisnya. Kenyataannya, itu hanyalah sesuatu yang dibayangkan Will di kepalanya, bahkan menarik perhatian instruktur yang mengambil pot kesayangannya. Keadaan tidak terlihat baik, dan Will mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Instruktur mengizinkannya ikut serta dalam kelas, tetapi sebenarnya menyiksanya di setiap pelajaran. Ini berarti dia tidak akan bisa belajar, jadi dia harus melakukan sesuatu tentang situasinya lagi. Melihatnya dari jauh adalah seorang siswa aneh yang tampaknya memahami standar ganda yang sedang dimainkan di sini. Penindasan berlanjut tanpa henti. Will harus melindungi dirinya tidak hanya dari para siswa tetapi juga dari pertanyaan-pertanyaan luar silabus yang konyol dari instruktur. Nilainya hancur lebur, dan bahkan setelah kelas, dia menemukan tumpukan sampah berserakan di kamarnya. Ketika dia mencoba mengonfrontasi pengawas masalah tersebut, pengawas itu menghukumnya lebih berat dengan mencabut hak istimewa makan malamnya. Will ambruk di kamarnya, menyadari bahwa akademi ini penuh dengan pembenci. Tepat ketika dia membuat satu langkah positif, dia sekarang harus menghadapi banyak tantangan lagi. Will memahami bahwa tingkat kemajuannya saat ini sangat luar biasa dan tidak ingin membiarkan para perundung ini mengganggunya. Hal terbaiknya adalah dia melawan salah satu dari mereka dan benar-benar memenangkan pertarungan, sehingga memiliki bukti mutlak bahwa dia bisa menjadi penyihir penyerang yang selalu dia impikan. Fokus pada hal positif, Will teringat telah mendapatkan buku teksnya sehingga dia sekarang bisa meninjau pekerjaan rumah dan belajar dengan benar. Hari berikutnya tiba dan yang mengejutkan, tidak ada guru atau siapapun di sana. Instruktur biasanya datang pada jam ini, tetapi hanya ada satu siswa di dekatnya. Sepertinya berita tentang perubahan jadwal mendadak tidak diumumkan kepada siswa tertentu. Kesal, Will bangkit untuk memulai percakapan dengan gadis itu. Dia berjalan mendekat, mengejutkannya. Will hanya ingin tahu apakah kelas berubah dalam semalam, dan itu pasti terkait dengan itu. Instruktur membenci siswa tertentu, dan gadis itu juga masuk dalam daftar tersebut. Jadi, keduanya dalam masalah. Gadis itu berpikir adalah ide yang baik bagi dua penyendiri yang tertindas untuk berteman, dan Will bisa merasakan ketakutannya, jadi dia menawarkan tangan persahabatan. Gadis itu terpana dan menundukkan kepalanya dengan rasa hormat yang mendalam padanya. Dia diperkenalkan sebagai Erica Glenn, teman pertama yang dibentuk Will di akademi baru. Dia pikir normal bagi Will untuk tidak memiliki siapapun di sisinya mengingat dia bergabung terlambat dan dia adalah seorang penyembuh. Erica menyoroti bahwa orang-orang selalu berbicara tentang betapa lemahnya penyembuh, yang membuat Will tertegun. Erica sendiri bukan orang yang suka membanggakan teman meskipun dia adalah penyihir ofensif. Melihat kepribadiannya,
Will memahami bahwa diskriminasi sengit terhadap penyembuh tampaknya menjadi budaya di Akademi Squares. Memang benar bahwa penyihir ofensif bertarung di garis depan, jadi mereka punya alasan untuk membenci penyembuh yang tinggal di belakang. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Will membuktikan dirinya sebagai penyembuh terkenal bagi kerajaan. Dia memiliki kredibilitas saat itu, tetapi di sini, segalanya berbeda. Will akan ditelan oleh diskriminasi Akademi jika dia tidak melawannya. Erika bertanya tentang tujuannya datang ke Akademi Ofensif. Menyusun pemikirannya, Will menjawab bahwa dia menolak menerima kenyataan sebagai penyembuh sejak lahir dan berniat untuk bergabung di garis depan. Alasannya mengguncang Erika, tetapi Will mengklarifikasi bahwa dia memiliki alasan pribadi yang mendukungnya. Mengenai niat Erika, ternyata dia berasal dari keluarga bangsawan kecil di pedesaan. Karena tidak ada anak laki-laki yang lahir di keluarganya, orang tuanya berpikir garis keturunan mereka akan berakhir. Mengambil keputusan sendiri, dia berpikir menjadi penyihir penyerang yang kuat bisa membantunya menjadi kepala keluarga berdasarkan status saja. Itu adalah tujuan yang bisa dimengerti di mata Will. Tapi masalah Erika adalah dia tidak memiliki bakat sihir sedikitpun. Dia juga tidak punya teman dan dirundung di kelas. Untungnya, dia senang mendapatkan teman seperti Will, menyebutnya sebagai rekan kurang berprestasi, yang akan menghiburnya bahkan saat nilainya rendah. Will merasa hancur di mana-mana, tapi Erika hanya bercanda. Bagaimanapun, dia mengingatkan Erika bahwa ekspektasinya akan segera terpenuhi. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Will membawanya ke ruang kelas yang berbeda di mana kelas yang sebenarnya diadakan. Mereka berdua menemukan jalan ke kelas yang sebenarnya, hanya untuk instruktur yang sudah bisa ditebak menganggap mereka terlambat. Will meminta maaf karena tidak mengetahui tentang perubahan jadwal mendadak, tetapi bajingan ini tetap keras kepala dan tidak memaafkan mereka. Untuk menghukum Will, dia memutuskan untuk memberinya pertanyaan sulit lagi. Ini berita buruk. Erika sudah tahu bahwa Will melewatkan sebagian besar kelas sebelumnya, yang berarti dia tidak akan tahu apa-apa. Melihat ke papan tulis, Will memecahkan masalah itu di kepalanya, sementara gurunya menekankan bahwa poin akan dikurangi jika dia gagal menjawab dengan benar. Opulpus mengejek Will lebih jauh, tahu bahwa dia diambang kegagalan. Tetapi Will dalam konsentrasi dalam, jadi dia mengambil kapur dan mulai mencoret-coret dengan intens. Setiap kata menarik perhatian kelas. Bahkan Opulpus berpikir ini hanyalah usaha pamer. Kenyataannya, Will menemukan konfigurasi yang benar, menerangi lingkaran sihir di papan tulis. Dia mematahkan ekspektasi semua orang, membungkam seluruh ruangan, termasuk instrukturnya yang menyebalkan. Guru itu terpaksa mengakui bahwa itu adalah jawaban yang benar, membuat Opulpus dan bahkan Erika terpana. Tidak mungkin murid baru itu berhasil memecahkan kodenya, bahkan setelah melewatkan semua kelasnya. Tepat setelah kelas yang menjengkelkan itu, Erika segera ingin tahu bagaimana dia berhasil menyelesaikan pertanyaan itu. Will menjelaskan bahwa itu sebenarnya cukup mudah diselesaikan karena dia mempelajarinya dari buku teks. Dia sudah membaca buku teks itu, jadi dia tahu apa yang diharapkan. Yang paling mengejutkan Erika adalah pria ini melahap seluruh buku dalam satu malam saja. Will baru membacanya sekali dan langsung menamatkannya, menyebutnya sebagai salah satu buku terbaik tentang sihir ofensif. Ada aplikasi dasar dan lanjutan yang disebutkan, semuanya dibahas dengan detail yang intens. Dia bisa mempelajari semuanya sendiri, tetapi tanpa pemahaman sihir, membaca teks itu akan sangat melelahkan. Hal baik tentang Will adalah dia selalu hebat dalam studi teoretis, jadi dia bisa mengatasinya tanpa banyak kesulitan. Dia mempelajari semua tentang sihir ofensif dalam satu malam, membacanya seperti novel fiksi. Saat dia merasa terhibur, Erika justru merasa ngeri. Buku yang Will cerna adalah momok di akademi mereka, sesuatu yang tidak bisa diterjemahkan tanpa bimbingan guru. Dia mulai menyesali asumsi awalnya yang menyebut Will gagal dan menyadari bahwa dialah satu-satunya pengikut terbawah di sana. Gadis itu tidak ingin Will meninggalkannya di peringkat terendah, sementara Will meyakinkannya bahwa dia akan mengajarkan apapun yang Erika anggap sulit. Lagi pula, mereka adalah sahabat dari kelas yang sama. Erika tersenyum lebar, merasa senang menerima bantuannya. Kenyataannya adalah Will datang ke sekolah ini untuk tujuannya, bukan untuk berakrab-akrab dengan kekuatan persahabatan. Tetapi karena dia sendirian, dia akan membutuhkan Erika. Jadi, dia memberitahu Erika tentang bantuan yang dia butuhkan. Kelas mendatang adalah kelas sihir ofensif umum, kelas yang tidak pernah bisa dia lalui, dan alasan utama dia tidak pernah bisa mengakses kelas lainnya. Erika berpikir Will harusnya bisa melakukannya dengan mudah sekarang setelah dia mengalahkan Opulpus, tetapi kenyataannya berbeda. Will sebenarnya tidak bisa menggunakan sihir ofensif umum seperti orang lain, tetapi dia punya ide cemerlang. Pengaturannya membutuhkan bantuan Erika agar dia bisa berhasil. Di adegan berikutnya, para siswa berkumpul di lapangan latihan lagi. Dalam hal sihir ofensif, ada dua cabang, sihir umum dan sihir unik. Sihir umum mengacu pada mantra dengan formula yang disusun dengan benar, membuatnya mudah diakses oleh semua orang melalui rumus. Berbeda dengan penggunaan umum tersebut, sihir unik terukir dari dalam diri penggunanya, seperti sihir pembuatan pisau khusus milik Opulpus. Kurikulum akademi ini mencakup kelas untuk kedua jenis sihir penyerang agar para siswa dapat mengasahnya. Tentu saja, sihir unik tidak selalu berujung pada jawaban yang benar. Jadi,
Bagi orang seperti jagoan kita, ini sebenarnya adalah tiket termudah baginya untuk mengikuti kelas tersebut dan menang. Sayangnya, dia mengalami kesulitan dalam mempelajari sihir penyerang umum, dan gurunya tahu betul hal itu. Memanfaatkan situasi si penyembuh ini, sang instruktur memujinya atas kemampuan teoretisnya dan bertanya-tanya bagaimana hasilnya di ujian praktik. Lagi pula, Will seharusnya gagal di kelas ini jika dia bahkan tidak bisa menggunakan sihir dasar. Instruktur menekankan bahwa tugasnya tidak berbeda dari upaya sebelumnya dengan tujuan menembakkan serangan ke target. Sekali lagi, dia merendahkan Will dengan menyebutnya tugas yang sangat dasar, yang berarti jika dia gagal melakukan sesuatu yang sangat fundamental bagi akademi, dia tidak akan bisa lulus. Sambil mengumpulkan pikirannya, sang instruktur mengingat bagaimana bocah itu menerapkan sihir penyembuhan dalam manuver penyerangan dan bagaimana sihir penyembuhan meningkatkan statistik tubuh secara umum. Tapi di sini berbeda karena Will tidak bisa menggunakan sesuatu seperti sihir penyerang. Dia hanya ingin anak ini pergi dan menyerah dari kelasnya. Namun jagoan kita tidak akan pergi kemana-mana dan tersenyum melihat situasi tersebut. Instruktur itu tercengang saat melihat tangan Will dilalap api. Tidak ada alasan di dunia ini mengapa anak ini bisa merapal sihir semacam itu. Tapi jangan tertipu. Ini sebenarnya hanyalah taktik licik yang digunakan oleh protagonis kita. Seluruh strateginya bergantung pada Erika yang menciptakan bola api menggunakan sihir penyerang umum versinya. Kemudian dia menempatkan bola api itu di dalam ekor salamander. Selanjutnya, Will dengan hati-hati menggunakan auto healing untuk mengipasi api, menyembunyikannya di dalam tangannya. Itu adalah penyembuhan tanpa batas. Namun meski begitu, Erika meragukan pendekatannya, mempertanyakan pria macam apa yang sedang dia hadapi, tanpa tahu bahwa Will pernah menjadi penyembuh terhebat umat manusia di suatu masa. Bagaimanapun, dia menghentikan sihir penyembuhan tepat setelah membuka tangannya, membuatnya tampak seolah-olah dia memanifestasikan bola api dari telapak tangannya. Selanjutnya adalah bagian yang mudah. Dia hanya menembakkannya ke target, mengenainya tepat di tengah sasaran. Instruktur itu gemetar seperti daun. Muridnya telah merendahkannya lagi. Ilusi itu begitu bagus sehingga dia benar-benar yakin bahwa Will merapalkan sihir penyerang. Hal ini menghasilkan nilai kelulusan segera, mendapat tepukan tangan dari Erika dan kebingungan total dari para penonton. Yang paling utama, Opulpus merasa kesal. Setelah kelas selesai, dia mengonfrontasi guru tersebut untuk meminta jawaban. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada cara logis bagi Will untuk mempelajari sihir penyerang umum. Ego Pus terluka karena kekalahan yang dideritanya, dan sekarang penyembuh ini bertindak terlalu jauh. Dia bahkan bersedia mengadu kepada ayahnya untuk memusnahkan kelas tersebut. Bahkan guru itu terpana oleh paksaannya sementara bangsawan sombong itu berjalan pergi sambil memerintahkan instruktur untuk melakukan apapun demi menyingkirkan si penyembuh dari kelas mereka. Guru bajingan itu sekarang terjepit karena melanggar aturan berisiko ketahuan. Sayangnya, dia juga menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan pekerjaannya di akademi, jadi dia tidak boleh kehilangannya sekarang. Mempertimbangkan risikonya, sang instruktur memutuskan bahwa lebih baik baginya untuk bertaruh dan menyingkirkan si penyembuh yang mencoba mengukir namanya di akademi mereka. Dia memiliki dendam turun-temurun dengan siswa berusia 15 tahun dan akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Setelah kelas di tempat latihan, sang instruktur memanggil Will sendirian. Dia mengancam jagoan kita, tetapi Will menganggapnya sebagai pujian, terlalu bodoh untuk menyadari situasi yang dia hadapi. Instruktur itu berbagi bahwa dia ingin merendahkan kepercayaan diri anak itu, terutama setelah dia melewatkan banyak kelas saat pertama kali datang ke akademi. Padahal itu bukan kesalahan jagoan kita karena guru inilah yang menolak membiarkannya mengambil kelas-kelas tersebut sejak awal. Will membela diri dengan mengatakan bahwa dia sudah mempelajari materinya dari teman-temannya dan belajar mandiri, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi guru ini bersikap tiran dalam pendekatannya dan sama sekali tidak peduli, meyakini pelajaran baru ini diperlukan bagi Will. Kontennya diputuskan olehnya sebagai instruktur. Jadi di sini mereka akan berpartisipasi dalam pertempuran simulasi yang layak. Cukup mencurigakan bagi Will bahwa dia harus melawan seorang guru tanpa alasan, dan instruktur tahu ini tidak adil, jadi dia memberi anak itu keringanan. Jika Will bisa mendaratkan satu serangan saja, dia akan dianggap sebagai pemenang ujian mini ini. Dengan keunggulan semacam ini, instruktur berharap anak itu tidak akan kabur dan menganggap pertarungan ini serius. Tentu saja, si badut ini tidak pernah membayangkan akan kalah. Dia begitu percaya diri dengan kemampuannya. Sedangkan jagoan kita tenggelam dalam pikirannya, menyusun situasi tersebut. Anak itu menerima syarat duel, yang membuat sang guru senang. Pertarungan segera dimulai dengan instruktur menggunakan mantra bumi dari tanah. Beruntung, Will memiliki pengetahuan tentang gaya bertarung gurunya. Dia tahu orang ini spesialis sihir bumi, jadi dia menghindari serangan pertama dengan gesit. Tapi serangan yang sama itu terus mengejarnya dan memaksanya untuk menghindar lagi. Will dihantam oleh banyak serangan, tetapi dia menghindar dengan benar. Guru itu mengejeknya karena terus-menerus menghindar, tetapi masalah Will saat ini adalah menghadapi sihir bumi yang menjengkelkan, yang bisa dikeluarkan terus-menerus. Lalu ada fakta bahwa serangannya memiliki jangkauan yang sangat luas, membuatnya benar-benar berbeda dari Alpus. Pada saat yang sama, sang instruktur belum selesai dan mendapati dirinya mengeluarkan insting tajam pada setiap serangan.
Will memperpendek jarak dan berlari ke arah gurunya, yang menyulut lebih banyak sihir buminya, membelah dinding dari setiap sisi sebelum menutupnya dengan keras, menjepit anak itu di tengahnya. Gerakan ini tampak seperti kekalahan telak sampai pria itu melihat muridnya turun dari langit dengan belati di tangannya. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang dia miliki, jadi Will mendaratkan serangan belati, menghantam kepala gurunya. Sayangnya, pria ini telah menciptakan pelindung yang sangat tahan lama, memblokir serangan tersebut. Siswa itu terpaksa menghindari serangan instruktur berikutnya, menciptakan jarak lagi. Ular kecil ini menyebut muridnya menyedihkan dan mengungkapkan pelindung bajanya yang sangat kuat, Ironclad Armor. Bahkan Will menganggap nama itu sangat norak. Sambil gurunya mengejeknya karena menggunakan imitasi sihir penyerang umum, dia meremehkan, memaki, dan menjatuhkan kepercayaan diri muridnya karena berani membayangkan untuk menjadi penyihir penyerang. Namun, murid yang rendah hati itu dengan percaya diri mengingatkan instruktur bahwa sihir penyembuhan memungkinkannya mempelajari tubuh manusia secara mendalam. Dengan cara ini, dia bisa memahami bahwa kebanyakan manusia menahan kekuatan mereka agar tidak membunuh. Tubuh mereka sendiri tidak bisa menahan kekuatan penuh mereka, dan melebihi batas itu akan menyebabkan tubuh mereka rusak. Instruktur menganggapnya sebagai penghinaan karena Will mencoba menceramahinya dengan sikap sok tinggi, tetapi poin anak itu sebenarnya sederhana. Jika seseorang dapat menghilangkan pembatas tubuh manusia, mereka dapat mengeluarkan kekuatan yang luar biasa dengan risiko tubuh mereka hancur. Tapi hal yang baik bagi Will adalah dia seorang penyembuh. Dia tidak masalah jika lengannya berakhir hancur dalam prosesnya. Tekad bocah itu mengejutkan sang instruktur saat dia dengan tenang berjalan ke arah gurunya yang masih mengira pelindung noraknya tidak akan berpengaruh. Deku bersiap untuk Texas Smash-nya. Tunggu. Salah cerita lagi. Gurunya berteriak saat Will menghancurkan pelindungnya dengan tinjunya. Jagoan kita tidak hanya menghancurkan pelindungnya, dia membuat wajah gurunya terlihat lebih babak belur daripada Jack Paul dalam pertarungannya melawan Anthony Joshua. Will mengingatkan sang instruktur tercinta untuk tidak menentukan takdir seorang siswa dan merasa hangat mengingat bimbingan Veronica lagi. Dia adalah satu-satunya alasan yang membantunya membuka kekuatan luar biasa dari sihir penyembuhan yang sudah dia miliki. Will tahu dia bisa menjadi jauh lebih kuat. Tapi saat dia melamun, instruktur itu menyerangnya secara diam-diam dengan kolom bumi lainnya. Beruntung, dia bisa menghindar, tapi itu tidak cukup untuk meredam kemarahan pria ini. Will tidak menyangka akan diserang secara mendadak, terutama saat dia sudah lulus syarat tes tersebut. Instruktur itu terus mengoceh menyatakan bahwa tidak ada saksi untuk mengonfirmasi hal semacam itu, yang berarti secara teknis seorang penyihir penyembuh tidak pernah memukulnya. Dia menolak mengakui kekalahannya di tangan penyembuh sialan itu dan membanjiri lebih banyak mantra bumi terhadap jagoan kita. Will mulai bosan dengan pendekatan, aku adalah aturan, tapi berkat dia yang sudah melepas pembatasnya, dia bisa meluncur dengan kecepatan roket dan melesat melewatinya lagi. Instruktur bahkan tidak bisa memproses kemajuan tiba-tiba Will saat bocah itu mengisi kekuatan di tinjunya, siap untuk menghancurkannya untuk kedua kalinya. Bahkan pelindung noraknya tidak akan sempat muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya dari pukulan telat ini. Tapi kemudian pukulan itu berhenti. Tepat sebelum menghancurkan wajahnya, pukulan itu berhenti. Seolah-olah aliran waktu itu sendiri terhenti. Tinju Will menghantam wajahnya, mempermalukan instruktur saat dia memproses rasa sakit yang hebat. Pukulan memalukan dan lambat ini lebih buruk daripada menderita serangan terakhir. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri kali ini atau berteriak untuk menyelamatkan nyawanya. Adegan ini benar-benar lucu karena satu pukulan ini memakan waktu seperti 50 panel. Akhirnya, Will mengerahkan kekuatan yang sebenarnya dan membuat pria ini terbang, menyebabkannya jatuh ke tanah. Selama ini, sang penyembuh telah menggunakan trik penyembuh lainnya. Dia menyambut instruktur kembali ke kenyataan, menjelaskan bagaimana hanya sesaat yang berlalu di dunia nyata. Tapi jangan khawatir, dia tidak seperti gurunya yang tidak menjelaskan dan justru membagikan apa yang terjadi dengan benar. Pertama, saat Will mendaratkan tinjunya, dia mengaktifkan mantra peningkatan ilusi. Mantra ini seharusnya menyembuhkan orang dengan indera yang lemah seperti penglihatan. Tapi belakangan ini, jagoan kita telah memanfaatkannya dalam pertempuran untuk meningkatkan kecepatan dan waktu reaksinya. Dia pada dasarnya dapat mengaktifkannya terhadap lawan, merangsang indera mereka secara berlebihan, membuat mereka percaya 1 detik sebenarnya adalah 100 detik. Ini membuat serangan tampak jauh lebih menyakitkan karena terasa brutal dan menyiksa. Akhirnya, Will memberikan senyum manis untuk gurunya dan mengajukan satu pertanyaan terakhir, menanyakan apakah dia bisa lulus kelas sekarang. Sebelum instruktur sombong itu menjawab, Will mencengkeram bahunya, dengan mengancam mengingatkannya bahwa dia akan menghapus setiap inci diskriminasi yang dimiliki guru itu terhadap penyembuh. Penyembuh yang tadinya tidak berbahaya itu sekarang terlihat seperti Raja Iblis dan menekankan bahwa satu-satunya tujuannya adalah untuk menikmati kelas-kelasnya, yang berarti jika orang ini atau murid-muridnya mengganggunya lagi, segalanya akan menjadi sangat buruk baginya. Will mengakhiri usulannya dengan senyum cerah, menutup pertemuan mereka. Malam itu, sang instruktur terlihat berjalan mondar-mandir dengan panik, mempertanyakan monster macam apa yang dia temui. Dia dulu percaya bahwa setiap penyihir penyembuh itu lemah dan tunduk pada perintah penyihir garis depan. Tapi orang ini berbeda. Dia punya keterampilan tempur tingkat atas dan niat membunuh yang mematikan. Secara kebetulan, dia bertemu dengan si berandalan pirang,
yang penasaran ingin tahu tentang hasil sesi latihan tersebut. Dia terkekeh, percaya itu berakhir dengan kematian jagoan kita, tetapi kemudian dia dibungkam seperti anjing. Instruktur itu sudah muak dengan ocehan anak manja ini dan mendesak sang bangsawan untuk tidak melibatkan dirinya melawan Will. Ini demi kebaikan mereka semua, dan merupakan kesalahpahaman terbesar mereka untuk berasumsi bahwa Will hanyalah penyihir penyembuh biasa. Opulpus terkejut dengan saran itu dan mengungkit ancaman ayahnya lagi. Tapi kali ini instruktur tidak takut. Dia pada dasarnya memberitahu si pirang untuk mengadu ke ayahnya sesukanya. Karena sejujurnya, jika memang pengaruh itu ampuh, dia pasti sudah menyingkirkan si penyembuh itu sejak lama. Keluarga Omen tidak berjalan di bawah perintah Opulpus. Tapi yang pasti, jika mereka terus mengganggu anak baru itu, dia akan menghancurkan mereka selamanya. Dia ditinggalkan dalam keadaan kesal, tidak percaya bahwa situasi telah memburuk ke arah ini. Setelah kekalahan fenomenal itu, beberapa hari berlalu. Kelas baru saja berakhir. Will merasa tenang karena dia bisa merasakan bangsawan pirang itu menjadi waspada di sekitarnya sekarang. Dia tidak melakukan trik licik lagi atau memberikan komentar apapun. Dengan cara ini, jagoan kita akhirnya bisa fokus pada kelas-kelasnya. Namun, dia merasa tidak puas dengan kondisinya saat ini. Saat ini, tujuan utamanya adalah untuk membalikan kenyataan kehancuran umat manusia di masa depan. Satu-satunya cara untuk menghindari nasib gelap seperti itu adalah dengan menjadi lebih kuat. Tentu, sihir penyembuhannya membantunya dengan penguatan tubuh, tetapi dia merasa terjebak dengan hanya serangan kekuatan dasar sekarang. Peningkatan sensorik bagus untuk ilusi juga, tetapi itu tidak sebanding dengan gaya bertarung sihir penyerang yang serbaguna. Will mengerti bahwa dia perlu menciptakan gaya bertarung yang benar-benar baru untuk mengejar ketinggalan. Dia menjelaskan proses pemikiran ini secara tepat kepada asisten Profesor Veronica, mencari bimbingannya lagi. Pendekatan Will membutuhkan penyempurnaan, tetapi Veronica memiliki satu hal lain untuk dikatakan terlebih dahulu. Dia ragu mendengar apa yang akan dikatakannya, tetapi Veronica sebenarnya akhirnya mengucapkan selamat kepadanya atas semua yang telah dia lakukan sejauh ini. Berkat kontribusinya, para guru membicarakan tentang sang penyembuh tanpa henti. Seorang penyihir penyembuh yang mampu mengimbangi kelas-kelas top di akademi bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Meskipun beberapa guru lain juga terlihat benci dengan kemajuannya, yang mana sudah bisa ditebak. Menariknya, Veronica tidak benar-benar mengungkapkan kepada siapapun bahwa dialah alasan di balik kemajuannya. Dia juga tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyebutkannya di antara para guru karena yang lain mengabaikannya karena dia dianggap spesial, bahkan di tingkat mereka. Jagoan kita merasa lega karena dengan cara ini dia tidak akan menghadapi masalah. Saran darinya lah yang membuatnya sampai sejauh ini dan dia tidak ingin sang profesor mendapat masalah karenanya. Profesor itu tidak keberatan dan mengakui bahwa sebenarnya dia berterima kasih padanya. Seperti yang dia katakan sebelumnya, penyihir penyembuh tidak pernah mencoba mewujudkan teori mereka menjadi kenyataan. Dia mencabut pedangnya lagi. Anehnya, dia sangat suka melakukan itu dan menantang jagoan kita untuk berduel. Will jelas tidak mengantisipasi langkah ini dari Veronica, tetapi sang profesor benar-benar penasaran untuk melihat di mana tingkatannya sekarang. Itu adalah cara paling pasti untuk membantunya menjadi lebih kuat, tetapi jagoan kita sama sekali belum siap dan panik setengah mati. Wanita ahli pedang itu menekankan bahwa musuh tidak akan menunggu dan melesat dari tempatnya. Dia muncul dengan kilat tepat di depannya untuk menebasnya, sesuatu yang bisa ditangkis Will di detik terakhir. Dia nyaris tidak bisa menahan senjatanya melawan serangan beratnya, dan Veronica terus membanjirinya dengan serangkaian tebasan. Meskipun telah mengerahkan semua penguatan dan kecepatan reaksinya, dia bahkan tidak bisa mengimbanginya. Hal tentang Veronica adalah dia lebih dari sekadar cepat. Wanita ini adalah titisan kilat. Pedangnya bergerak dengan elegan dari satu ayunan ke ayunan lainnya, yang berarti dalam pertarungan ketahanan, Will lah yang akan hancur pertama kali. Menahan pukulan berat, Will mengerti bahwa dia hanya punya satu kesempatan untuk membuatnya terkesan dengan kecepatan penembus batasnya. Dengan cara ini, dia akan mengejutkannya. Menyalurkan energinya ke tumitnya, jagoan kita melesat maju dengan keganasan kilatnya sendiri. Profesor tidak mengharapkan manuver ini, persis seperti yang dia prediksi, dan tepat saat bilah pedang akan menusuk wajahnya, dia bereaksi dalam jarak dekat dan membalas serangan itu dengan benar-benar menebas senjata Will hingga hancur. Pertarungan berakhir, dan bahkan dengan upaya terbaik Will, dia bukan tandingan keterampilan ksatria elit tersebut. Veronica menegaskan antusiasmenya. Dia tidak percaya Will bisa melakukan serangan mendadak padanya seperti itu. Apa yang dia gunakan tadi adalah pedang sihir untuk membalasnya. Selama ini, dia mengira Will adalah penyihir penyembuh yang bisa menggunakan manuver penyerangan, tetapi ini berbeda. Keterampilan bertarung anak itu saat ini berada di peringkat atas papan peringkat. Tapi Will tidak merasa puas dengan kemajuannya seperti biasa. Veronica mendukung ambisi dan tekadnya untuk menjadi lebih kuat dan mengerti bahwa penguatan bukanlah tujuan akhirnya. Will mengakui bahwa dia mencoba melepas pembatas tubuhnya, tetapi itu tidak akan cukup. Seperti yang terbukti hari ini dalam pertarungan mereka, sang profesor membuat analogi lain, menyatakan bahwa tujuan pedang melampaui sekadar ayunan biasa. Pedang bisa menusuk dan dilempar, dan sihir penyembuhan juga harus memiliki aplikasi seperti itu. Sayangnya, Will telah memikirkan ide-ide serupa tetapi tidak bisa menemukan apapun.
Wanita ahli pedang yang cantik itu menjelaskan bahwa kekurangannya adalah pengalaman tempur yang nyata. Dia kurang memiliki intuisi untuk merumuskan apa artinya bertarung. Dalam pandangan Veronica, pengalaman mengalahkan pengetahuan jika diterapkan dengan benar. Bahkan dalam pertempuran mereka saat ini, Will menyadari sesuatu kecil yang dia gunakan. Memahami sarannya, Will bertanya apakah dia harus melakukan lebih banyak simulasi pertempuran melawan sang profesor. Veronica menyukai pendekatan itu, tetapi merekomendasikan agar dia ikut serta dalam misi pelatihan penaklukan monster. Anak itu tercengang. Akhirnya, dia akan memiliki pengalaman langsung dalam situasi pertempuran hidup dan mati. Dia sebenarnya berpartisipasi dalam kompetisi yang sama di antara 3 akademi, Squars, Hilik, dan Zilburn. Ketiga akademi tersebut mengunggulkan gaya penyerang, pertahanan, dan ahli pedang. Siswa mereka seharusnya melaksanakan permintaan penaklukan. Di Akademi Higic, anak itu tidak berpartisipasi dalam misi itu sendiri, tetapi kali ini dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan monster yang mengerikan dan mendapatkan pengalaman melawan kehancuran yang akan datang. Will memantapkan tekadnya untuk misi penaklukan pertamanya. Veronica memperhatikannya dengan penuh minat, mengingatkannya pada kondisi partisipasi. Anak itu harus membuktikan kemampuannya dalam ujian seleksi, dan ada rumor tentang seorang jenius yang beredar di antara siswa tahun pertama. Tujuan baru Will adalah meraih posisi teratas dalam proses seleksi melawan teman-teman sekelasnya. Dia bertanya tentang detail ujian seleksi. Kriteria sederhananya adalah para kandidat akan bertarung satu sama lain. Biasanya 100 orang mendaftar secara sukarela dan menunjukkan keterampilan mereka, memilih yang terbaik dari yang terbaik. Bahkan jagoan kita mulai merasa bosan dengan penekanan sekolah yang terus-menerus pada pertarungan. Kembali ke Akademi Penyembuhan Higic, beberapa sukarelawan berdiri untuk bergabung, yang berarti siapapun bisa ikut serta dalam misi. Tetapi ini adalah format yang berbeda di Akademi Squars, yang mengunggulkan proses seleksi. Will mengingat kenangan hangat di Akademi Penyembuhan, bertanya-tanya bagaimana keadaan mantan gurunya sekarang. Veronica kembali berbicara tentang siswa jenius dengan tingkat kemampuan yang jauh melampaui beberapa instruktur. Ini berarti Will tidak akan mendapatkan posisi teratas itu dengan mudah, yang membuatnya bertanya-tanya apakah asisten profesor tersebut pernah bertemu dengan siswa ini secara pribadi. Sayangnya, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu orang ini karena dia suka menghindari guru, bertingkah seolah dia jauh lebih baik daripada mereka. Dia bahkan tidak pernah datang untuk bertanya padanya, tapi itu di luar fakta bahwa Veronica memang mengintimidasi. Bagaimanapun, Veronica berjanji kepada Will bahwa dia akan membantu pelatihannya untuk ujian tersebut, sesuatu yang mencerahkan suasana hatinya karena dia adalah satu-satunya kesempatan yang dia miliki untuk menjadi lebih baik. Kita melompat ke hari ujian seleksi. Will berjalan ke arena, menyoroti bahwa waktu berlalu dengan cepat sejak saat itu. Dia merasa lebih percaya diri dari sebelumnya, setelah menyelesaikan semua persiapannya. Saat dia sedang berbaur, sebuah suara memanggil namanya. Itu adalah Ketua Aliansi Akademi Sihir, Arnelum. Sang kepala sekolah dengan senang hati melaporkan bahwa cucunya telah menerima pemulihan yang stabil sejak Will menyembuhkannya. Ketua bahkan meminta maaf karena tidak menjaga anak itu, bahkan setelah dia menyelamatkan nyawa cucunya. Will menjelaskan bahwa meskipun dia sempat kesulitan menghadapi tantangan akademi pada awalnya, dia sekarang telah membaur sepenuhnya tanpa masalah. Faktanya, dia bahkan bertekad untuk meraih juara pertama di ujian seleksi, sebuah tujuan mulia yang mengesankan sang ketua. Menginterupsi percakapan mereka muncullah si perusak suasana, seorang instruktur yang menghancurkan kata-kata Will dengan menyebutnya lelucon. Dia pikir bocah ini sangat meremehkan kelasnya. Dan omong-omong, Bode juga merupakan pengawas pelatihan lapangan untuk acara tersebut. Menariknya, Will telah bertemu pria ini di kehidupan sebelumnya. Bode dijuluki si kilat ungu, Violet Lightning, yang dikenal karena hasil kelas pahlawan yang luar biasa dalam perang besar. Sayangnya, keduanya tidak pernah akur, dan bahkan sekarang hal yang sama terjadi. Penyihir kekar yang merengut itu mengintimidasi sang penyembuh dengan menekankan betapa dunia ini penuh dengan jenius petarung. Pelatihan hanyalah kerikil sebagai perbandingan. Dia terang-terangan berbicara di depan wajah Will, menyatakan bahwa anak itu tidak punya peluang menang sebagai seorang penyembuh. Anak itu tidak merespons, sementara sang ketua menyarankan agar mereka menyelesaikan argumen mereka selama ujian, bukan sebelumnya. Instruktur itu mengomel bahwa dia hanya sedang mendidik bocah nakal itu dan menyoroti bahwa pemenang sebenarnya dari ujian ini adalah Sirius dari kelasnya. Sirius Broote adalah sang jenius yang dibanggakan semua orang dengan ekspektasi tinggi dan juga orang yang sama yang ditakdirkan untuk dihadapi jagoan kita untuk memperebutkan posisi pertama dalam ujian seleksi. Persaingan sengit terjadi dan sang ketua bersemangat melihat mereka saling menatap satu sama lain. Tanpa membuang waktu, para kandidat memasuki arena kontestan dikelilingi oleh kerumunan yang bersorak menantikan pertandingan epik. Will dan Erika berada di baris kedua di depan dengan sang penyembuh mengungkapkan keterkejutannya melihat partisipasinya. Sayangnya, dia harus ikut serta atau dia akan kehilangan hak uang sakunya di akademi. Bahkan Opulpus menatap jagoan kita dari jauh. Sementara sang ketua secara resmi mengucapkan selamat kepada para kandidat karena telah sampai sejauh ini dan berharap penyihir terbaiklah yang menang. Babak pertama akan menjadi babak penyisihan, yang akan mengeliminasi sebagian besar kandidat, menyisakan hanya yang terbaik untuk seleksi yang layak.
Ini berarti mereka semua akan bertarung satu sama lain pada saat yang sama. 100 siswa melawan satu sama lain. Ruangannya terlalu sempit untuk pertarungan mereka. Tapi jangan khawatir karena sang ketua menggunakan domain ekspansion pribadinya untuk memindahkan mereka ke dimensi yang sepenuhnya berbeda. Para siswa bahkan tidak bisa membayangkan kemana mereka telah dipindahkan. Sementara si kakek tua berdiri di tepi ruang itu sendiri, menyebarkan mereka ke lokasi yang berbeda. Will dipindahkan ke sebuah hutan tepat di belakang akademi. Dengan semua siswa dipindahkan, kepala sekolah mengumumkan bahwa mereka semua telah ditempatkan di lokasi acak. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dengan bijak dan menghindari lawan yang terlalu kuat. Semua posisi awal didasarkan pada keberuntungan. Will di sini sangat kagum dengan keterampilan teleportasi ketua yang luar biasa karena orang tua ini baru saja memindahkan mereka secara bersamaan. Maka dimulailah ujian pelatihan lapangan. Hal pertama yang dilakukan, jagoan kita melompat ke dahan pohon sebelum mengaktifkan mantra penyembunyian keberadaan, Presence Concealment. Dengan cara ini, dia akan menyamarkan keberadaannya dan bergerak secara diam-diam, bermain aman di sekitar kontestan lain. Ketika dia menoleh ke belakang, dia sebenarnya menemukan 3 siswa yang sedang berhadapan satu sama lain. Salah satu dari mereka menggunakan golem bumi yang kuat, yang sejujurnya bisa dibilang mirip Pokemon, sementara gadis lainnya memiliki palu peri yang sangat besar. Keduanya begitu sibuk menghadapi satu sama lain sehingga mereka melupakan penyerang ketiga, seorang wanita yang membekukan mereka di tempat. Will terkesan melihat berbagai keterampilan yang dimiliki penyihir-penyerang lainnya dan percaya ada banyak hal yang bisa dia pelajari dari mereka selain hanya menginginkan posisi pertama. Dia menyukai apa yang baru saja dia lihat dan berniat mengerjakannya ulang menjadi keterampilannya sendiri. Pertarungan berakhir dan orang terakhir yang bertahan adalah pria golem itu. Mereka di sana merayakan kemenangan dalam pertarungan epik. Sementara itu, jagoan kita datang dan melakukan sebuah kejutan. Will mencengkeram kepalanya dan mengaktifkan blokade kesadaran, Consciousness Blockade, membuatnya pingsan seketika. Dengan kemampuan ini, Will dapat memanipulasi kekuatan hidup lawannya dan memaksa mereka pingsan, tetapi cengkeramannya harus kuat, atau gerakannya tidak akan berfungsi dengan benar. Ini adalah teknik yang ia pinjam dari Veronica selama sesi pelatihan mereka. Karena melamun, Will nyaris tidak menyadari serangan yang datang ke arahnya. Ia menghindari sekumpulan belati pendek dan segera menyadari bahwa itu adalah si bodoh yang sama lagi. Kali ini, bocah itu membawa teman-temannya juga. Alpus percaya bahwa dia hanya mencoba lulus ujian ini seperti siswa lainnya, tetapi dia memiliki keuntungan jumlah dalam situasi 3 lawan 1. Alpus mengaktifkan sihir pembuatan pisau. Salah satu kacungnya melumuri belatinya dengan racun. Kacung terakhir menggunakan sihir klon bayangan untuk menggandakannya lebih banyak lagi. Dengan bilah beracun ini, satu goresan saja bisa menyebabkan kematian jagoan kita. Memblokir serangan sama sekali bukan pilihan. Puluhan bilah melesat ke arah Will, memburunya. Saat senjata itu mendekat, ia sempat berpikir untuk menyembuhkan racunnya dengan sihir pemulihan. Berurusan dengan begitu banyak belati, bahkan dengan penguatan tubuh, tampaknya sangat merepotkan. Terpojok, ia memutuskan untuk melakukan jurus yang benar-benar baru. Sebuah barikade tiba-tiba muncul di depannya, melindungi Will dari pisau-pisau tersebut. Alpus tercengang melihat golem batu yang sama kini melayani tuan yang baru. Trik unik dari sihir pemulihan adalah ia dapat diterapkan pada makhluk hidup lain. Golem batu di sini mampu bergerak sendiri menggunakan darah perapalnya. Meskipun tidak mampu melakukan pola yang kompleks, sang penyembuh dapat dengan mudah memanipulasinya menggunakan mantra yang disebut pseudo-life imbuement, pemberian kehidupan semu. Golem itu menyerbu trio, tulang belulang, tersebut. Pertama, si jagoan kita memukul dada salah satu pria. Kemudian, ia menduduki pria lainnya, yang mungkin akan memberinya sakit punggung permanen. Dengan 2 orang yang sudah tamat, Alpus terlihat panik, mencengkeram wajahnya dan membuatnya pingsan. Pertarungan berakhir, jadi Will kembali ke mode senyap, sementara golemnya mengambil posisi maju di medan perang. Karena teknik penguatannya membatasi dia dalam pertarungan jarak dekat, pilihan terbaiknya adalah menggunakan golem untuk menutupi kelemahan yang mencolok tersebut. Ia juga bisa mengamati semua orang dengan aman seperti ini. Tiba-tiba, sebuah pusaran raksasa menarik perhatiannya, seolah-olah bencana alam melanda hutan. Tapi bukan, spiral angin ini adalah gelombang Kamehameha yang sebenarnya, yang nyaris tidak bisa dihindari oleh jagoan kita. Serangan itu benar-benar melukai bumi, menghancurkan golem serta siswa lainnya, bahkan merobohkan semua pohon di area yang tersisa. Di kejauhan, Will melihat satu orang. Itu adalah Sirius, murid jenius, dan aku tidak bercanda. Dia terlihat lebih seperti karakter utama daripada tokoh kita. Kemampuannya sangat mengerikan jika dilihat sekilas. Will bertanya-tanya apakah ia harus menggunakan jurus untuk melawannya, tetapi tiba-tiba pertandingan dipaksa berakhir. Kepala sekolah memuji setiap kandidat atas upaya mereka, menutup babak penyisihan. Hanya 4 kontestan tersisa yang akan melaju ke fase berikutnya. Kompetisi sesungguhnya akan diadakan di arena. Jadi sampai saat itu, ketua menyarankan para siswa untuk beristirahat saat ia mengaktifkan sihir pemindahan. Saat sihir pemindahan sedang berlangsung, Sirius, pria yang sangat serius itu, menatap tajam dengan ekspresi serius ke arah protagonis kita yang juga serius.
Will harus menemukan tekad untuk mengalahkan orang ini dalam 1 hari. Keduanya menghilang setelah itu.